Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang XML, Extensible Markup Language, yang beranggotakan Ayu Lestari, Dafa Khalis, Dian Islamiyati, Hasna Alaur Rahman, dan saya sendiri Imam Munif Widat. Next. Apa itu XML? XML adalah bahasa komputer yang dibuat oleh World Wide Web Consortium W3C untuk menyederhanakan proses pertukaran dan penyimpanan data. Hal ini disebabkan keunikan dan perbedaan sistem yang digunakan oleh masing-masing server yang terhubung ke internet. Maka dari itu, diperlukan adanya standarisasi proses transfer data antar server. XML akan menyimpan data dalam format teks yang sederhana. Jadi, data tersebut akan dapat dimengerti oleh server yang menerima data tanpa perlu perubahan atau modifikasi apapun. Hal ini tentunya sangat memudahkan dalam menyimpan dan pengiriman data antar server. Next. Selanjutnya, kapan XML diterapkan? XML diperkenalkan mulai tahun 1996 dan mendapatkan pengakuan dari W3C pada bulan Februari 1998. Teknologi yang digunakan oleh XML sebenarnya bukan teknologi baru, namun turunan dari SGML yang telah dikembangkan di awal tahun 1980-an dan telah banyak digunakan pada dokumentasi teknis proyek dengan berskala besar. Pada saat HTML dikembangkan tahun 1990, para penggagas XML mengadopsi bagian paling penting pada SGML dan dengan berpedoman pada pengembangan HTML dan akhirnya bisa menghasilkan markup language yang tidak kalah hebatnya dengan SGML. Di mana XML diterapkan? XML diterapkan pada website yang membutuhkan penyederhanaan data seperti website besar, website yang melakukan pertukaran data secara masif agar penyimpanan data tidak berat pada server. Alasan digunakannya XML juga karena HTML menggunakan data yang tidak sedikit sehingga menyebabkan pertukaran data menjadi lama dan berat pada server. Namun, sekarang kepopuleran XML menjadi kurang relevan dikarenakan kemampuan server sudah mumpuni pertukaran data yang besar. Perbedaan HTML dan XML. XML menggunakan bahasa yang lebih ringkas dibandingkan HTML. Sama HTML seperti ini, dan ini ada XML. Perbedaan lebih rinci sebagai berikut. XML berfungsi untuk menyimpan data, lalu bebas menggunakan tag yang Anda inginkan, case sensitif, terdiri dari data struktural, harus ada tag penutup di dalamnya. HTML berfungsi untuk menampilkan data, harus menggunakan tag-tag tertentu untuk menjalankan fungsinya. Case insensitif, tidak terdiri dari data struktural, tidak ada tag penutup di dalamnya atau tidak harus ada tag penutup di dalamnya. Selanjutnya, siapa yang menerapkan XML? Bagaimana ada software developer? XML digunakan oleh software developer dalam melatih pengembangan perangkat web, baik pada Android, Java, atau Kotlin, maupun pada iOS. XML juga dapat digunakan untuk menjadi salah satu alasan penggunaan XML di kalangan penulis adalah XML memiliki fitur-fitur yang dimiliki oleh format pertukaran data biasa. Contohnya Expect Attribute, XML Schema, XS Faculty, dan lain-lain. Kemudian ada Web Developer. XML merupakan bagian terpenting karena XML dibangun dengan kemampuan untuk melakukan transfer data antar platform,
dan memiliki kemampuan untuk integrasi data, sangat fleksibilitas dan tidak terbatas pada kumpulan lookup tertentu, sehingga integrasi teknologi web service dengan memberikan kemudahan bagi para pengguna untuk menggunakan komponen web service. Lalu, mengapa XML digunakan? XML akhir-akhir ini digunakan untuk mengembangkan aplikasi. XML adalah bahasa yang sangat sederhana yang memungkinkan pengembang untuk menyimpan data terstruktur ke dalam file XML. Ada berbagai kegunaan file XML. Pengembangan menggunakan file XML untuk tujuan berikut. Yang pertama, menyimpan data untuk aplikasi seperti data menu atau untuk beberapa box. Lalu untuk mengembangkan situs web berbasis data, untuk mengembangkan sistem manajemen konten, dan yang terakhir untuk mengangkut data di internet dan antara program yang berbeda. Contoh penerapan XML pada sistem integrasi. Monitoring data wabah penyakit pada wilayah tertentu atau epidemiologi dengan dukungan data yang terintegrasi dari setiap unit surveillance yang terkait seperti puskesmas, poliklinik, rumah sakit. Permasalahan yang dihadapi adalah berkaitan dengan interoperabilitas, yaitu kemampuan untuk mengintegrasikan dan mensinkronisasi data yang bersumber dari sistem yang berbeda platform atau heterogen. Dengan demikian diperlukan suatu metodologi pengintegrasian data dalam model XML ke dalam data warehouse epidemiologi, seperti contoh di samping. Oke, terima kasih. Sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.